Bisnis franchise atau waralaba merupakan salah satu jenis bisnis yang populer di Indonesia belakangan ini. Dengan berbagai macam keuntungan yang ditawarkan, maka tidak mengherankan bisnis franchise menjadi salah satu alternatif bagi para pebisnis untuk berinvestasi. Kata franchise sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu franchise, yang berarti untuk kejujuran atau kebebasan. Franchise dapat diartikan sebagai hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Konsep franchise atau waralaba sendiri memiliki sejarah yang panjang, berawal dari Cina sejak 200 tahun sebelum Masehi, di mana saat itu seseorang pedagang Cina memperkenalkan konsep rangkaian toko untuk mendistribusikan makanan dengan merek tertentu. Konsep franchise modern kembali dikembangkan pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, namun dialah orang yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba ini di Amerika Serikat. Kemudian cara ini diikuti oleh pewaralaba lain yang lebih sukses, John S. Pemberton, pendiri Coca-Cola. Namun sumber lain yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca-Cola, melainkan sebuah industri otomotif Amerika Serikat, General Motors Industry, di tahun 1898. Berupa persetujuan eksklusif antar pabrikan mobil dengan penjual. Konsep bisnis franchise mulai berkembang secara pesat setelah Perang Dunia II berakhir. Bisnis waralaba pada masa ini banyak diaplikasikan dan didominasi bisnis makanan cepat saji. Dimulai pada tahun 1919 ketika E&W Root Beer membuka restoran cepat sajinya. Pada tahun 1935, Howard Deering Johnson bekerja sama dengan Reginald Sprague untuk memonopoli usaha restoran modern. Gagasan mereka adalah membiarkan rekanan mereka untuk mandiri menggunakan nama yang sama, makanan, persediaan, logo, dan bahkan membangun desain sebagai pertukaran dengan suatu pembayaran. Dalam perkembangannya, sistem bisnis ini mengalami berbagai penyempurnaan, terutama di tahun 1950-an yang kemudian dikenal menjadi waralaba dengan format bisnis atau bisnis format, atau sering pula disebut sebagai waralaba generasi kedua. Perkembangan sistem waralaba yang demikian pesat, terutama di negara asalnya Amerika Serikat, menyebabkan waralaba digemari sebagai suatu sistem bisnis di berbagai bidang usaha, mencapai 35% dari keseluruhan usaha retail yang ada di Amerika Serikat. Sedangkan di Inggris, berkembangnya waralaba dirintis oleh G. Lyons melalui usahanya Wimpy and the Golden Egg pada tahun 60-an. Bisnis waralaba tidak mengenal diskriminasi. Pemilik waralaba atau franchisor dalam menyeleksi calon mitra usahanya berpedoman pada keuntungan bersama, tidak berdasarkan sara. Perkembangan sistem waralaba yang demikian pesat, terutama di negara asalnya Amerika Serikat, menyebabkan waralaba kemudian digemari sebagai suatu sistem bisnis di berbagai bidang usaha. Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus, yaitu franchisee tidak sekedar menjadi penyalur, namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya. Di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 2004. Pada mulanya bisnis franchise dimulai dengan masuknya brand-brand franchise asing ke Indonesia. Seiring perkembangan waktu, bisnis franchise di Indonesia mulai didominasi oleh brand-brand asli Indonesia dan merambah ke berbagai bidang bisnis, seperti makanan, bisnis retail, dan laundry. Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun franchisee. Karenanya kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di Amerika Serikat dan di Jepang. Banyak yang masih skeptis dengan kepastian hukum, terutama dalam bidang waralaba di Indonesia. Namun, saat ini kepastian hukum untuk berusaha dengan format bisnis waralaba jauh lebih baik dari sebelum tahun 1997. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya payung hukum yang dapat melindungi bisnis waralaba. Salah satu brand yang menawarkan konsep franchise di Indonesia adalah Simply Fresh Laundry, yang mana saat ini telah berhasil menjadi pelopor dan mengembangkan bisnis franchise di bidang laundry kiloan, hingga telah membuka lebih dari 350 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada beberapa asosiasi waralaba di Indonesia, antara lain Wali atau Waralaba dan Lisensi Indonesia,
dan AFI, Asosiasi Franchise Indonesia, di mana SIM Reverse Laundry menjadi member di kedua asosiasi tersebut. Salam sukses, berkah berlimpah.